Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Segenap keluarga besar SMK Muhammadiyah Salaman yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah bersama-sama kita bersyukur kehadirat Allah yang pada sampai saat ini kita masih diberikan karunia yang sangat besar, karunia yang sangat agung, yakni masih diberikan kesempatan dan kesehatan. Kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan tugas-tugas hidup kita, terutama dalam menyelesaikan ibadah kita di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Salawat dan salam senantiasa mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW melalui tuntunan yang dibimbingkan kepada kita selalu berikhtiar, berusaha bagaimana supaya kita bisa menjadi hamba Allah yang selalu berittiba kepada Nabi kita Muhammad SAW. Terlebih dahulu pada kesempatan ini kita bersyukur juga bahwa Allah memberikan ketentuan kepada kita menjadi hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang mengakui kebenaran ad-dinul Islam, baik yang dicanangkan dalam firman-firmannya maupun yang diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang kebenaran akidah atau ajaran Islam ini. Banyak orang yang tidak mampu untuk atau tidak mau untuk merespon tuntunan agama. Tetapi alhamdulillah kita diberikan oleh Allah, diberikan ketentuan sebagai hamba Allah yang mau beriman. Oleh karena itu pada kesempatan kajian pada minggu ini, pada kesempatan ini, marilah bersama-sama kita memperdalam satu tuntunan atau ajaran Islam yang sangat pokok, yang sangat mendasar, yakni yang berupa akidah. Akidah ini memegang satu landasan pokok di dalam kehidupan kita. Karena akidah ini menjadi satu tuntunan agama yang menopang sekali, menopang kepada amalan-amalan ibadah yang nantinya akan diterangkan di dalam tuntunan Islam yang lebih luas lagi. Akidah yang berarti keyakinan, landasannya ada 3. Landasan akidah itu ada 3. Yang pertama, mengenal Allah, mengenal Tuhan. Yang kedua, mengenal agama. Dan yang ketiga, mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Landasan yang pertama, mengenal Allah, mengenal Tuhan. Ini harus menjadi satu landasan yang pokok. Kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang tertinggi atau termulia di dunia ini. Sebagai makhluk yang termulia, yang tidak sama dengan makhluk yang lain, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat At-Tin ayat 4, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan, sungguh aku Allah telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna, dalam bentuk yang paling bagus, ahsan, bagus, takwim bentuk ciptaan. Mengapa dikatakan paling bagus, paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain? Manusia diberikan
3 unsur. Ada akal atau pikiran, ada hati nurani. Akal, pikiran, dan hati nurani itulah yang ketiga, nafsu. Ketiga-tiganya itu akan menyempurnakan kita selaku makhluk Allah yang bernama manusia. Banyak ayat lain yang mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia dalam ciptaan yang paling mulia. Bani Adam, anak Adam manusia, kata Allah, walaqad karamna bani Adam, aku telah memuliakan anak Adam. Sehingga kita bersyukur sekali sebagai hamba Allah yang diciptakan termulia. Oleh karena itu, kita harus punya akidah, mempunyai landasan akidah yang pertama mengenal Allah yang menciptakan kita. Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menciptakan bumi dan langit? Harus kita kenal. Semuanya tercipta bukan dengan sendirinya, tapi ada yang menciptakan. Akal manusia mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti ada yang mengadakan, pasti ada yang tidak mungkin ada dengan sendirinya. Termasuk kita harus punya keyakinan bahwa terciptanya langit dan bumi beserta isinya, yang manusia menjadi ciptaan yang paling akhir setelah Allah menciptakan surga, neraka, malaikat, jin, dan juga yang lain-lain, termasuk dunia ini, langit dan bumi beserta isinya. Maka manusia merupakan ciptaan terakhir yang diberikan wewenang, diberikan tugas untuk mengatur dan untuk memimpin bumi ini. Itulah sebabnya maka kita wajib percaya bahwa Allah itulah yang menciptakan langit dan bumi, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Allah lah yang menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, sebagaimana tadi saya bacakan di dalam surat Atin ayat 4 tadi. Dan Allah lah yang mengatur segala urusan dalam kehidupan ini. Terjadinya berbagai peristiwa yang ada di bumi ini, sudah dicanangkan oleh Allah semenjak 50.000 tahun yang silam. Juga termasuk terjadinya Allah menurunkan wabah, yang sebagaimana sekarang ini terjadi di bumi ini, di dunia ini. Kita sebagai orang yang beriman harus mampu untuk menerima keadaan ini dengan keyakinan bahwa ini memang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang pertama sebagai pengingat. Jadi ketika Allah menurunkan musibah, itu yang pertama sebagai pengingat kepada kita. Mungkin kita banyak dosa. Yang dosa itu harus diakui, dimintakan ampun, kemudian kita bertobat. Kalau wabah ini menjadi pengingat kita sebagai orang yang banyak dosa, maka kita harus bertobat. Insya Allah dengan tobatnya kita itu Allah akan mengakhiri wabah itu. Hanya kalau pada sampai saat ini Allah menurunkan wabah sampai hari ini belum bisa terselesaikan, mungkin juga banyak di antara kita hamba Allah yang tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa. Ternyata di dalam pemberitaan tidak atau hampir sedikit sekali yang mengajak kita untuk mendekatkan diri pada Allah, untuk berdoa, untuk bertobat, dan seterusnya dan seterusnya. Padahal itu semuanya yang mengatur adalah Allah, sebagaimana Allah berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Dialah yang mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian setelah kita mengenal Allah, Tuhan Allah adalah pencipta kita, Allah adalah yang mengatur langit dan bumi, Allah adalah yang menciptakan manusia. Dan yang tidak boleh dilupakan adalah Allah memerintahkan kita agar mengingkari tauhid dan harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, tauhid itu apa? Kita akan berbicara mengenai tauhid dalam pertemuan yang lebih jauh, lebih besok lagi. Karena tauhid ini kalau kita punya keyakinan bahwa ada zat yang lebih dari Allah, lebih kita taati daripada Allah, itulah tauhid. Siapa saja, apakah itu mungkin manusia atau mungkin benda dan lain-lain. Sehingga dalam surat Al-Baqarah ayat 256 Allah berfirman, "Faman yakfuru bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, ingkar kepada tauhid, beriman kepada Allah, ya, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada al-urwatul wuthqa. Ya. Apa urwatul wuthqa itu? Tali buhul yang sangat kuat. Jadi keyakinan kita pas hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain-lain. Jadi tali yang kuat itu intinya ada termaktub dalam kalimat la ilaha illallah. Jadi kekuatan tali itu. Ibu dan bapak beserta anak-anak, manusia lahir sudah bertauhid. Maka ketika mati dia juga harus bertauhid, mengesahkan Allah dengan lafal la ilaha illallah itu. Ketika roh manusia akan dimasukkan ke dalam jasad, roh itu ditanya oleh Allah. Al-Quran mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allah bertanya kepada roh nyawa yang akan dimasukkan ke dalam jasad. Wahai roh, alastu birabbikum? Wahai roh, apakah kamu itu percaya bahwa aku adalah Tuhanmu? Apa jawab roh kita waktu itu? Qalu bala syahidna. Ya, aku percaya bahwa engkau adalah Tuhanku. Jadi keimanan kita ini sebenarnya sudah dibawa sejak kita ada dalam rahim ibu kita. Sejak nyawa itu ditiupkan ke dalam jasad, langsung sudah berjanji beriman. Maka ketika kita lahir ke dunia, kemudian kok kita menjadi orang yang tidak beriman, kata Nabi, itu adalah fa'abawahu. Yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Ketika itu Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap yang dilahirkan, ya, tiap-tiap bayi yang dilahirkan, manusia yang dilahirkan, itu dalam keadaan fitrah, artinya sudah beriman. Sesuai dengan janjinya tadi. Tapi yang menyebabkan dia menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi, ya, adalah fa'abawahu. Siapa fa'abawahu itu? Orang yang ada di sekitarnya, orang yang mendidiknya. Maka bersyukurlah kita ketika kita menjadi orang yang beriman, berarti pas dengan apa yang memang dikehendaki oleh Allah dan pas apa yang menjadi janji-janji kita. Jadi kelahiran manusia di dunia ini sudah membawa tauhid la ilaha illallah. Maka ketika pulang pun besok, tauhid itu harus di tali buhul yang kuat atau al-urwatul wuthqa itu harus dipegang teguh juga. Jadi al-urwatul wuthqa, tali buhul yang kuat adalah kalimat la ilaha illallah. Itulah yang nantinya kita akan baru bisa diterima sebagai hamba Allah ketika kita pulang juga membawa tali buhul yang kuat itu, yakni kalimat la ilaha illallah. Maka dalam hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang akhir kehidupannya diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah. Tempatnya adalah di surga. Jadi landasan yang jadi akidah itu ada 3 landasan. Saya ulangi, landasan yang pertama itu kita mengenal Allah, yang kedua mengenal agama, yakni ad-dinul Islam. Kita harus yakin pula bahwa hanya Islamlah agama yang benar diakui di sisi Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa yang memilih agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Ali Imran ayat 85. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Terusnya ada wa huwa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa yang mencari, barang siapa yang memilih, barang siapa yang menggunakan aturan selain Islam, maka tidaklah akan diterima daripadanya. Dan dia di akhirat
akan termasuk orang yang merugi. Maka kita perlu mengenal Islam, perlu mengkaji tentang Islam. Yang Islam itu sendiri, tingkatan ad-dinul Islam itu ada 3 sebagaimana yang pernah saya sampaikan dalam kajian yang dulu. Jadi ad-dinul Islam itu ada 3 tingkatan. Jadi ada 3 tingkatan agama. Yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Jadi apa arti Islam? Islam berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan mentauhidkannya, tunduk dan taat kepadanya, kemudian berlepas diri dari sifat-sifat syirik. Iman, percaya kepada pokok-pokok akidah, pokok-pokok iman. Yang 6 itu menjadi pokok iman. Yang ketiga ihsan, yakni ketika kita melaksanakan tugas dalam kehidupan ini, baik tugas yang dilaksanakan yang menyangkut kaitan hubungannya dengan Allah ataupun dengan manusia, harus yakin, percaya bahwa Allah itu selalu melihat kita. Kita melihat Allah atau yakinkanlah bahwa Allah itu melihat kita. Landasan yang ketiga dalam akidah adalah mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Harus mengenal, beriman kepada Nabi Muhammad, sehingga dalam syahadat kita ada syahadat tauhid, percaya kepada adanya keesaan Allah, dan syahadat Rasul, percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sehingga wajib menteladani beliau, karena beliaulah hamba Allah yang sudah diberikan oleh Allah julukan sebagai pemberi tauladan yang sangat bagus, yakni sebagai uswatun hasanah. Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan telah ada pada diri Muhammad itu teladan yang sangat bagus. Jadi teladan yang sangat bagus adalah teladan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah sebabnya maka di dalam keyakinan agama, di dalam Muhammadiyah punya keyakinan firman Allah dalam surat Ali Imran 31 yang mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu menjadi landasan kita. Wajib ittiba kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad sudah dijuluki oleh Allah sebagai uswatun hasanah. Juga wajib kita mendahulukan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW daripada kecintaan kita kepada yang lain. Baik kecintaan kita kepada ibu, bapak, dan segenap manusia, itu hendaknya setelah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi di dalam hadis Nabi riwayat Bukhari dikatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kamu sehingga aku lebih ia cintai. Aku siapa? Aku Nabi Muhammad. Daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan segenap manusia di dunia ini. Ya, maksudnya apa mencintai Nabi itu? Mencintai Nabi maksudnya mengikuti tuntunan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kadang-kadang kita ini masih tidak begitu memperhatikan tuntunan aturan dari Nabi, tapi kita malah kadang-kadang masih mengikuti tuntunan dari selain Rasulullah Muhammad SAW. Selanjutnya di dalam materi akidah yang intinya adalah tauhid. Ya. Jadi tauhid itu artinya mengesahkan Allah Ta'ala baik dalam hal rububiyah maupun dalam hal uluhiyah, rububiyah dan uluhiyah. Juga termasuk mengesahkan kesempurnaan asma dan sifat-sifat Allah. Jadi tauhid itu ada 3 macam. Jadi kalau tadi landasan akidah itu ada 3. Sekarang tauhid itu sendiri itu juga ada 3. Yang pertama tauhid rububiyah,
yang kedua tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid asma dan sifat. Biasanya sering yang dikenal hanya dua, rububiyah dan uluhiyah saja. Nah, pemahamannya, pengertiannya adalah apakah tauhid rububiyah itu? Rububiyah dari kata Rabbun, pemelihara. Jadi tauhid itu tadi sudah saya katakan bahwa tauhid adalah mengesahkan. Tauhid rububiyah yaitu mengesahkan Allah dalam hal-hal perbuatannya. Seperti mengesahkan dalam penciptaannya, perbuatannya, memberi rezeki, mengatur urusan dan sebagainya. Jadi tidak ada satu penciptaan atau yang memelihara, yang menciptakan kecuali Allah. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat 62 Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Tidak ada binatang yang melata di dunia ini, melainkan Allah lah yang memberikan rezekinya. Yang mengatur, memelihara, memberi rezeki adalah Allah. Itulah inti dari tauhid atau makna dari tauhid rububiyah. Dalam surat As-Sajdah yang tadi sudah saya sampaikan, Allah berfirman, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Dialah yang mengatur urusan dari langit ke bumi ini. Kemudian yang kedua, tauhid uluhiyah. Keyakinan atau mengesahkan Allah dalam hal tugas kita harus menyembah hanya kepadanya. Jadi tauhid uluhiyah itu mengesahkan dengan perbuatan-perbuatan hamba yang diperintahkannya seperti kita. Segala bentuk ibadah itu, sesembahan itu hanya ditujukan kepada Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Berserah diri hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, meminta perlindungan hanya kepada Allah. Itulah sebabnya maka inti tauhid uluhiyah ada di dalam surat Al-Ikhlas. Semuanya hafal dan senang kepada ayat ini, pada surat ini. Tetapi untuk memaknainya kadang-kadang kita masih sulit. Masih suka untuk mengingkari keesaan Allah dalam hal penyembahan, dalam hal pertolongan, dalam hal tawakal, dalam hal minta sesuatu. Kita masih kadang-kadang masih menyimpang. Padahal Allah sudah mencanangkan kekuatan tauhid uluhiyah itu, termasuk di dalamnya adalah di dalam surat Al-Ikhlas. Nabi disuruh mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul wahai, katakanlah wahai Muhammad, wallahu ahad, Allah itu adalah esa. Kita harus meyakini bahwa Allah adalah esa. Allahu samad, Allah tempat bergantung, tempat meminta, tempat memohon, tempat bertawakal. Lam yalid walam yulad, tidak berputra dan tidak diputrakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang menyamainya. Tidak boleh kita mengatakan atau meyakini ada sesuatu yang lebih atau sama saja tidak boleh, apalagi lebih dari Allah. Nah, kekuatan tauhid uluhiyah ini juga dicanangkan di dalam surat Al-Fatihah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi inti dari tauhid uluhiyah. Yang terakhir, tauhid asma dan sifat. Jadi beriman setiap nama dan sifat Allah yang dalam Al-Quran, dan juga hadis-hadis yang sahih yang dia sifatkan untuk dirinya atau disifatkan oleh Rasulullah menurut hakikatnya, kita harus yakin bahwa ini menunjukkan kelengkapan, kesempurnaan dari Allah itu sendiri. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha memberi rezeki, Allah yang maha melihat, itu semuanya adalah melengkapi kesempurnaan keesaan Allah. Sehingga melalui kita percaya kepada sifat-sifat Allah ini atau tauhid asma dan sifat ini,
kita akan semakin berhati-hati dalam berbuat, berhati-hati dalam melaksanakan tugas, berhati-hati di dalam kita memahami perintah dan menjauhi larangan, sehingga kita nanti akan bisa menjadi hamba Allah yang selalu waspada, selalu ingat, selalu berhati-hati bahwa Allah akan melihat kepada kita. Sifat atau orang-orang yang mempunyai keuntungan di dalam kehidupan ini adalah orang-orang yang dicanangkan oleh Allah di dalam surat Al-Asr. Dalam surat Al-Asr ada sifat manusia yang tidak akan merugi. Tetapi kalau tidak mempunyai 4 sifat itu, dia akan merugi. Jadi sifat-sifat orang yang beruntung itu Allah canangkan di dalam surat Al-Asr. Ibu bapak dan anak-anak sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Allah berfirman, sesungguhnya semua manusia itu dalam keadaan rugi. Kecuali yang pertama yang tidak rugi adalah orang yang beriman tadi. Orang yang punya keimanan yang kuat, akidah yang kuat sesuai dengan pemahaman atau pengertian akidah itu sendiri. Jadi ketika kita punya keyakinan bahwa Allah Maha Esa, maka Allah adalah bisa esa di dalam perbuatan, esa di dalam sifat, dan seterusnya. Dan juga percaya tentang keesaan di dalam sifat-sifatnya. Beriman yang pertama. Jadi beriman yaitu mengenal Allah atau percaya kepada Allah, mengenal nabinya, mengenal agama. Jadi tadi yang 3 landasan itu mengenal Allah, ya, inti atau landasan tauhid itu mengenal agama dan juga mengenal nabi. Yang kedua beramal solih, seperti puasa, sholat, berbakti kepada ibu bapak, berbuat baik kepada tetangga, dan seterusnya. Yang ketiga saling menasihati untuk menetapi kebenaran, mengajak, menasihati untuk selalu beriman, selalu beramal solih. Ini tawassaw bil haq. Jadi tawassaw bil haq itu menasihati kepada kebenaran, mengajak kepada beriman, beramal solih, dan memberikan dorongan kepada hal-hal tersebut. Kemudian yang keempat yang tidak merugi adalah saling menasihati dalam menetapi kesabaran, yaitu sabar dalam melakukan ketaatan, sabar ketika ditimpa musibah, dan sebagainya. Yang terakhir, setelah kita meyakini kepada keesaan Allah itu, berarti kita harus menafikan, menyingkirkan, ya, menganggap rendah dan menganggap tidak benar, ya, kepada ajaran-ajaran yang bertentangan dengan tauhid. Apa ajaran yang bertentangan dengan tauhid itu? Ya, yakni antara lain adalah syirik, kemudian tauhid itu yang disembah selain Allah, dan dia rela dengan yang disembah selain Allah itu. Jadi intinya adalah syirik. Syirik itu adalah yang menjadi satu tolak belakang dari tauhid. Penyakit yang sangat berbahaya, yang ketika di dunia tidak bertaubat, di akhirat tidak ada ampunan sama sekali bagi orang yang berbuat syirik. Dosa yang paling besar, kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 116, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya, tapi Dia akan mengampuni dosa selain itu. Syirik membatalkan semua bentuk ketaatan. Syirik akan menyebabkan dia masuk neraka dan tidak akan masuk surga. Padahal syirik ini kadang-kadang tidak terasa.
Karena syirik tidak harus berupa menyembah berhala, tetapi beramal menginginkan pujian dari selain Allah, itu sudah termasuk syirik, walaupun itu syirik yang tersembunyi, syirik yang kecil. Maka ini kita harus berhati-hati. Termasuk di samping syirik adalah nifak. Jadi nifak ini satu sifat yang kalau orangnya namanya munafik. Jadi antara apa yang diucapkan dengan yang diyakini itu berbeda. Mengatakan beriman pada Allah, tetapi sebetulnya tidak beriman pada Allah. Kemudian ibu dan bapak serta anak-anak, sebenarnya inti dari materi akidah atau rukun iman itu sebetulnya kalau rukun iman dicanangkan ada 6, sebetulnya bisa diringkas menjadi 2. Yakni beriman kepada Allah dan yang kedua beriman kepada hari akhir. Termasuk beriman kepada hari akhir harus beriman terhadap mulai hari akhir itu diawali dengan kematian, yang kemudian kita harus beriman pula kepada kehidupan setelah mati yang pertama di tahap yang pertama, yakni alam barzah. Kemudian juga beriman kepada hari akhir itu juga diteruskan setelah alam barzah itu hari bangkit, yakni hari perhitungan amal dan mizan. Jadi hari perhitungan amal namanya hisab, yaumul hisab. Kemudian juga timbangan amal yakni mizan. Jadi amal kita mulai dari awal, mulai dari balik sampai meninggal, tidak pernah ada yang lepas dari catatan kedua malaikat. Selalu ada dalam catatannya, kemudian nantinya akan dihitung, kemudian ditimbang. Ada hisab, ada mizan. Baru setelah itu kemudian diberikan jazak balasan. Apakah layak dia masuk surga, ataukah dia harus masuk neraka? Apakah ke neraka sepenuhnya, apakah di neraka hanya sementara waktu? Bagi orang yang beriman, neraka menjadi sebuah tempat untuk membersihkan dosa-dosa yang harus dihilangkan melalui azab neraka. Tapi akhirnya nanti dia akan bisa menempati surga bagi orang yang beriman, walaupun imannya hanya sebesar dzarrah. Firman Allah dalam surat Al-Insyiqaq, ya, untuk mengakhiri kajian ini, mari kita pahami bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan, maka ia akan dihitung amalnya dengan perhitungan yang sangat mudah, yasiro. Jadi catatan amal itu nanti akan diberikan kepada kita. Ketika yang diberikan itu, kita menerima kitab itu dari sebelah kanan, maka kita akan memperoleh perhitungan yang sangat mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Tetapi sebaliknya, wa amman utiya kitabahu wara'a dhuhri. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah belakang, dhuhri, fasaufa yad'u thubura, maka dia akan berteriak, celakalah aku, wayasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Nah, ibu dan bapak serta anak-anak, mudah-mudahan melalui puasa kita ini di bulan Ramadan pada tahun 1441 Hijriah ini akan bisa menambah, memperkuat atau memperberat amal soleh kita, dan akan bisa menghilangkan dosa-dosa kita sebagaimana yang sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam sabdanya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi siapa yang pada siang harinya berpuasa dengan iman
dan hanya mengharap pahala itu dari Allah, balasan itu dari Allah, ihtisaban, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Juga barang siapa yang berdiri atau beribadah di malam Ramadan, dengan kata lain qiyamul Ramadan, dengan penuh iman dan mengharapkan pahalanya dari Allah, maka juga akan diampuni dosa-dosanya setelah lalu. Mudah-mudahan puasa kita ini akan benar-benar membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik, kepada kebahagiaan yang akan kita raih. Kita berasal dari surga dan kita nanti akan menempati surga Jannatul Naim yang telah disediakan oleh Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila terdapat banyak khilafan, kekurangan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan pemahaman pengetahuan kita dan bisa menambah akidah kita, tauhid kita untuk memberikan semangat dalam ibadah dalam kehidupan ini. Nasrul minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.